Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sehat, salam sehat, salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nampaknya pagi ini cerah guys. Hari ini hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025. Harpitnas tetap masuk. Hari Senin saja cuti, hari Sabtu masuk, apalagi hari kecepit. Padahal hari Senin hari super efektif, malah cuti bersama guys. Sing hari Sabtu hari kecepit, tidak ada kebijakan dari pemerintah daerah, tetap masuk. Ya nampaknya memang yang berpengaruh itu kebijakan 5 hari kerja dan 6 hari kerja guys. Ya, yang mempengaruhi perbedaan ya jelas pada 5 hari kerja dan 6 hari kerja. 6 hari kerja itu Sabtu kan tetap masuk. Sementara untuk 5 hari kerja Sabtu tidak masuk atau off, sehingga kebijakan yang 5 hari kerja untuk hari Sabtu jelas diabaikan. Artinya jelas itu off ya, jadi tidak perlu dibuat kebijakan cuti bersama, tapi justru beralih yang dipikirkan adalah Senin. Karena Senin itu hari berdampingan dengan Minggu, sehingga Jumat, Sabtu, Minggu, Seninnya dibuat cuti bersama, sehingga liburnya bisa total 4 hari. Nah, sementara yang mengadopsi 6 hari kerja ya, tetap ikut yang kebijakan 5 hari kerja, Senin itu cuti, tapi yang Sabtu tidak dipikirkan ya. Padahal Sabtu untuk tanggal 6 Juni ini masih banyak masyarakat yang mengadakan penyembelihan kurban itu hari Sabtu, karena hari Jumat itu hari Raya Idul Adha ya, jatuh pada hari Jumat, sehingga karena hari Jumat kan banyak yang punya pertimbangan, nanti kalau yang menyembelih hewan korbannya itu banyak, itu kan sampai waktunya sholat Jumat belum selesai, jadi diambil keputusan penyembelihan hewan korban hari Sabtu yang harinya leluasa, begitu. Kalau kita lihat ya, kebijakan cuti libur itu kan jadwalnya sudah dibuat selama 1 tahun sebelumnya ya. Jadi yang namanya agenda tahunan itu kan sudah jelas, Idul Adha sudah jelas, hari-hari besar lainnya sudah jelas. Nah, dengan menganalisa hari-hari seperti itu kan bisa diprediksi bahwa hari ini adalah hari, ya kalau bahasa awamnya hari kecepit ya, harus diambil kebijakan cuti dan sebagainya. Itu
selama awal tahun, selama 1 tahun itu kan sudah bisa dianalisa. Jadi tidak ada alasan yang mendistorsi kebijakan libur nasional, kebijakan cuti bersama ya, apakah itu yang mengadopsi 5 hari kerja maupun 6 hari kerja, sama-sama sudah bisa diprediksi pada awal tahun ya. Ya, kalau ada beberapa pemerintah daerah yang masih mengadopsi 6 hari kerja, ya tentunya awal tahun sudah dipikirkan oleh para ahli di pemerintahan daerah untuk membuat kalender libur bersama, cuti bersama semenjak dari awal tahun. Kalau untuk dinas-dinas terkait di bawah pemerintah kabupaten itu mestinya ya mengikuti kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah daerah ya. Jadi tidak bisa membuat edaran atau tidak bisa membuat kebijakan sendiri ya, mestinya tunduk pada aturan pemerintah daerah, karena dinas-dinas itu kan pelaksana ya. Jadi sebagai orang awam ya, saya pribadi analisanya seperti itu ya. Kalau dari sudut yang lain mungkin salah ya, bisa jadi ya. Misal ada argumentasi bahwa untuk hari Sabtu ini kenapa nggak libur, karena masih masa-masa PPDB atau sekarang istilahnya SPMB gitu ya. Nah, SPMB atau penerimaan siswa baru itu kan juga agenda rutin, agenda tahunan ya. Dari awal kan sudah bisa disusun, sudah bisa diprediksi ya, mengacu kalender nasional. Untuk SPMB tahun ini kan tiap daerah beda-beda ya. Kemarin saya ditanya teman yang di Klaten, oh Wonogiri sudah pendaftaran siswa baru toh? Sudah, tanggal 2 sampai 5. Terus teman saya yang di Klaten itu jawab, kene urung opo-opo. Nah, artinya kan terjadi perbedaan ya. Yang penting tetap berdasarkan kalender nasional ya. Untuk kalender nasional masuknya kan tanggal 14. Nah itu yang jadi patokan ya, tanggal 14 itu masuk pertama tahun ajaran 2025-2026 ya. Jadi untuk teknis pelaksanaannya kan bisa menyesuaikan. Nyatanya untuk tahun ini SPMB juga berbeda ya. Untuk yang tingkat ini ya, untuk yang tingkat dasar dan menengah, untuk SD SMP ya, TK SD SMP ya. Kalau yang SMA kan memang sudah ikut provinsi, jadi satu komando dalam satu provinsi. Sementara untuk daerah-daerah kan kebijakannya based on daerah masing-masing ya, seperti argumentasi masih masa PPDB atau masa-masa SPMB lah, itu kan juga sudah bisa direncanakan dari awal ya. Seandainya hari Sabtu itu mepet ya, sementara kalender nasional itu libur dari 5 hari kerja, kan bisa digeser. Intinya didasarkan pada aturan secara nasional. Untuk kegiatan
tes akhir tahun ya, atau penilaian akhir tahun juga begitu. Nah, antara daerah yang satu dengan yang lainnya itu ya berbeda. Untuk Solo untuk minggu ini sudah selesai penilaian akhir tahunnya. Sementara untuk Wonogiri baru akan dimulai minggu depan. Mestinya tanggal 9 mulai, karena 9 mulai hari cuti nasional, maka mulainya Selasa. Nah, artinya juga perbedaan. Ya tidak apa-apa, perbedaan seperti itu ya. Yang jelas kan masih mengacu pada kalender nasional. Tapi ya kebijakan yang tidak direncanakan secara visioner. Wah, ini main terabas saya. Kendel men ya. Bang Juni barang. Terabas saya. Karena nanti guys, omong-omongnya kacau gara-gara ada yang nerobos bundaran. Jadi ceritanya bundaran Patung Pandawa mestinya muter lewat kiri ke kanan, dia langsung ambil sebelah kanannya bundaran, langsung nyelonong gitu aja. Aneh ya. Ya walaupun sepi tapi kan nggak etis lah, nggak enak dilihat oleh orang lain ya. Selain itu juga itu melanggar aturan ya guys. Tapi ya kembali ke masing-masing lah, monggo saja ya. Kalau kita sekedar mengingatkan tit gitu. Kembali ke omong-omong tadi ya guys. Untuk kita memang yang kita rasakan, tidak hanya saya rasakan tapi beberapa teman di sekolah juga rasan-rasan gitu ya. Sepertinya agendanya bertumpuk-tumpuk gitu ya. Agendanya bertumpuk-tumpuk yang mestinya PAT itu sudah bisa dilaksanakan minggu ini, ternyata dilaksanakan minggu depan. Padahal ya, mengerjakan rapot untuk kelas 7 dan kelas 8 ya, itu menggunakan e-rapot. Bagi sekolah-sekolah yang rombelnya sedikit mungkin tidak begitu terkendala ya, tapi sekolah-sekolah besar yang rombelnya itu sampai full, yaitu jelas-jelas memakan waktu ya, untuk pengolahan nilai, untuk koreksi pengolahan nilai jadi kemudian dikumpulkan. Setelah dikumpulkan dicetak oleh admin atau operator sekolah. Lah nyetaknya itu ya, karena rapotnya sekarang modelnya kan cetak, ngeprint. Kalau ngeprint kelas 7 dan 8 itu juga perlu waktu. Selain tentu saja yang ngolah nilai itu sangat membutuhkan waktu ya. Bukan masalah memberi nilainya berapa ya, tapi masalah teknis mengolahnya itu ya. Kalau masalah memberi nilainya berapa kan sudah ada aturannya ya, berdasarkan aturan.
Kemarin saya dengar ada yang berargumentasi dari pengambil kebijakan ya, kalau penilaian semester itu dilaksanakan minggu ini, jeda anak-anak itu terlalu lama. Jadi jeda anak-anak libur itu terlalu lama, sehingga mereka kesulitan dalam manage anak. Nah, iki yo AD1286LY nekat.com. Ini sudah berhenti, masih nekat. Patung Jamu, Bang Jumbulak Rejo, jam 6:02. Oke, kembali ke omon-omon. Tadi sampai argumentasi jeda akhir tahun yang terlalu lama ya guys. Nah, untuk jeda akhir tahun atau jeda untuk ya biasanya diisi dengan class meeting guys. Untuk class meeting kan bisa di manage ya, dengan satu kegiatan-kegiatan. Toh waktu anak-anak jeda itu guru melaksanakan pekerjaan administratif, jadi bisa diserahkan kepada organisasi sekolah ya, OSIS misalnya atau pramuka. Jadi eksistensi organisasi sekolah juga bisa dimanfaatkan. Jangan justru malah yang dikorbankan adalah pekerjaan-pekerjaan yang secara administratif itu sangat penting ya. Ngolah rapot itu kan sangat penting ya, berhubungan dengan nilai anak-anak itu. Koreksi dan seperti itu kan pekerjaan administratif yang sangat penting ya. Kalau alasannya jeda anak-anak terlalu lama ya itu bisa diantisipasi dengan kegiatan-kegiatan, diserahkan kepada organisasi sekolah, disusun jadwalnya selama 2 minggu itu kegiatannya apa. Itu malah bagus, memberi kesempatan kepada siswa untuk berekspresi, memberikan kesempatan kepada organisasi sekolah untuk berlatih, untuk memanage satu kegiatan real ya, langsung on the job. Apalagi yang sekolah-sekolah yang rombelnya hanya kecil kan tidak begitu repot gitu ya. Kalau alasannya repot memanage kegiatan anak ya berarti nggak punya program organisasi sekolah yang fix, yang handal gitu ya. Seperti SMP 1 itu semua kegiatan anak-anak dipasrahkan ke OSIS, beres ya, dihandle oleh kesiswaan, dikerjakan oleh OSIS, beres. Untuk pramuka, ada pramuka yang sangat eksis sekali, apalagi OSIS sangat eksis. PMR juga eksis banget.
Kemudian ada satu lagi organisasi yang baru muncul, itu apa itu ya, KIR atau apa itu. Jadi malah justru dipakai untuk memberi kesempatan ke anak-anak untuk berekspresi ya. Untuk yang di organisasi sekolah bisa membuat satu program kegiatan. Ketemu si Pirang lagi guys, pakai PCX AD5611 BAA tandem, mungkin luar kotanan juga ini. Sampai Masjid Agung Sukoharjo. Kalau ada argumentasi dari orang lain yang beralasan SMP 1 kan sudah mapan, ya sama saja kan. Begitu anak mulai masuk SMP ya, input dari SD itu rata-rata kan sama ya. Jadi input yang masuk ke SMP ya dari SD kan rata-rata sama, sudah punya bekal gitu ya. Ya cuman tingkatan bekalnya beda-beda gitu ya. Tapi kan sama, SOP-nya sama ya. Ada pramuka, ada OSIS, ada PMR, ada kegiatan yang lainnya, ada berbagai macam ekstrakurikuler ya. Begitu mereka masuk SMP kan tinggal diterima dengan berbagai SOP yang ada di sekolah ya. Yang mau masuk OSIS silahkan, yang mau masuk PMR silahkan. Jadi sekolah sudah menyiapkan perangkatnya, mulai dari pembina, aturan-aturan ya, sampai dengan anggarannya ya. Biasanya terbenturnya pada anggaran, biasanya yang jadi alasan utama itu anggaran gitu. Ya ada anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan ya. Anggaran tidak masuk ke bos dan sebagainya ya. Kalau hanya dikatakan tidak ada ya karena bos sekarang itu ketat ya, tidak ada. Nyatanya juga ada sekolah yang bisa sampai mengirim kontingen lomba menghabiskan sampai 50 juta dan mereka memakai bos. Tapi ada juga sekolah yang selalu beralasan tidak ada di anggaran, tidak ada mata anggarannya, sehingga kalau mau ngirim lomba selalu gagal ya, atau dibatasi. Yaitu tadi sebaliknya, ada sekolah yang bisa mengirimkan tim lomba sampai 50 jutaan ya. Tentu saja kalau di backup dengan anggaran yang bagus itu pastinya lebih leluasa dalam menciptakan satu karya ya. Mulai dari perencanaan, latihan sampai dengan eksekusi lombanya ya. Nah berarti seperti itu, kok bisa seperti itu, letak tidak beresannya di mana ya guys? Berarti tergantung willnya ya guys, kemauan si pemegang otoritas berarti ya. Ya kalau otoritas di sekolah kan jelas itu kepala sekolah ya. Ya tentu saja kepala sekolah di backup oleh personil yang menangani ya. Yang menangani bos, yang menangani kegiatan ya. Pastinya kan seperti itu, atas koordinasi si personil dan kepala sekolah ya.
Jadi kebijakan kepala sekolah kalau tidak dieksekusi dengan baik oleh personil yang bertugas juga tidak bagus ya. Personilnya bagus, bisa mengeksekusi, bisa melaksanakan, tapi dibatasi oleh satu kebijakan juga tidak bagus. Memang dua-duanya harus sinkron ya, antara pengambil kebijakan dengan eksekutornya. Ada juga yang antara pengambil kebijakan dengan eksekutornya klop, tapi klopnya itu klop tidak berpihak pada satu kegiatan ya. Nah aku iseng repot guys, klopnya tapi klop tidak sesuai yang diinginkan oleh stakeholder di sekolah. Nah kan gue ya repot ya, stakeholder sekolah menginginkan kegiatan ini, mengadakan kegiatan ini ya, tapi selalu mental oleh kebijakan yang diciptakan oleh decision maker sama eksekutornya. Nah jadi memang harus pintar-pintar dalam memanage kebijakan maupun dalam mengeksekusi program ya guys. Atau bisa jadi ya, kalau seperti itu ya bisa jadi salah satunya yang orientasinya berbeda, bisa jadi ya. Bisa jadi yang eksekutornya nyetir si policy makernya ya, biar sesuai dengan apa yang dia inginkan, biar dia mudah bekerja. Tapi dengan mudahnya bekerja eksekutor itu kadang tidak mengakomodir keinginan atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh stakeholder sekolah, sehingga orientasinya hanya biar gampang membuat laporan, biar uangnya tidak terlalu boros keluarnya ya. Tapi ada juga yang terlalu berorientasi pada program, banyak membuat program, tapi uangnya atau dananya ya, diambil secara serampangan sehingga sulit untuk laporannya, kemudian sulit mengontrol keluarnya dana. Nah ya memang tidak mudah ya, segala sesuatunya memang tidak semudah yang kita pikirkan. Memang manajemen itu tidak mudah, tapi kalau segala sesuatunya running on the track ya bisa jadi mudah ya. Jadi kekompakan semua stakeholder sekolah ya. Seandainya loh ini ya, seandainya ada sedikit modifikasi ya, tidak sesuai SOP, asalkan transparansinya terjaga, itu saya pikir masih terkendali ya. Artinya misalkan tidak ada di mata anggaran, tapi karena kegiatan itu sangat penting dan sangat bermanfaat ya, dan sangat menunjang prestasi anak-anak, saya kira itu bisa diakomodir ya. Artinya sekolah tidak harus menolak kegiatan itu, tidak harus meniadakan kegiatan yang bisa menunjang prestasi anak atau bakat anak gitu. Ya bisa dicarikan sumber lain ya. Kalau tidak bisa disinkronkan atau tidak bisa diolah dari mata anggaran di BOS ya, kan bisa mencari
mencari sumber daya yang lain. Nah, sumber daya yang lain itu apa? Ya kadang memang salah-salah, gampang-gampang susah. Kalau sekolah menggali sumber dana dari yang lain itu sudah dibatasi. Sekolah itu gratis, tidak boleh bayar dan sebagainya ya. Tapi kalau itu kemauan orang tua, keinginan orang tua wali murid untuk bisa menunjang prestasi atau bakat anaknya, mestinya ya itu tidak salah dan mestinya itu tidak disalahkan ya. Jadi ya jangan dibatasi. Tapi kadang-kadang justru ada pihak eksternal ya, tidak dari sekolah, tidak dari lembaga kedinasan, malah justru yang itu mempermasalahkan ya. Padahal itu sudah keinginannya orang tua, wali murid ingin berkontribusi ya. Tapi dibenturkan dengan aturan kebijakan sekolah gratis, nggak boleh bayar gitu. Nah semacam itu kan ya repot ya, sehingga banyak terjadi sikap apatis ya, atau sikap skeptis dari sekolah ya, nggak mau bertele-tele itu ya, nggak mau berinovasi atau nggak mau tidak mau memodifikasi ya. Istilahnya bukan memodifikasi ya, kan negatif kalau memodifikasi, artinya sekolah tidak mau berinisiatif ya. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa diselenggarakan itu sebetulnya bisa diusahakan dengan sedikit inisiatif dari sekolah ya. Ya seperti tadi ya, bisa melibatkan orang tua ya, secara tidak langsung ya. Jadi sekolah secara tidak langsung tidak mengelola, jadi justru orang tua yang mengelola ya. Ya misalkan ada lomba, karena sekolah tidak ada anggaran atau tidak ada mata anggaran yang bisa diambil ya, ya bisa berkoordinasi dengan orang tua wali murid ya. Nah seandainya berkoordinasi secara formal itu juga disalahkan. Misalkan meeting ya, ada meeting antara sekolah dan orang tua, itu juga disalahkan. Nanti dikiranya sekolah minta anggaran, minta dana kepada orang tua, juga disalahkan ya. Enaknya gimana ya, enaknya ya dari sekolah bisa melempar satu gagasan itu melalui anak-anaknya secara tidak langsung ya. Mau ada lomba ini, mau ada kegiatan ini ya, tapi terkendala oleh dana Pak Bu ya, seperti itu. Nah nanti orang tua kan bisa berkomunikasi dengan anaknya ya, atau kelompok si anak tadi dengan mengakomodir apa kepentingan yang ingin dilakukan atau apa kegiatan yang akan dilakukan oleh anak. Dengan inisiatif orang tua memberikan fasilitas ya, disalurkan atau diberi ruang, kemudian diberi fasilitas pelatih ya, diberikan fasilitas yang lainnya di luar sekolah ya. Tanpa sepengetahuan sekolah pun juga bisa ya, selama itu tidak berbahaya ya. Artinya kelompok orang tua bisa berinisiatif, mengkoordinir sendiri
bahwa anak-anak mereka akan melakukan satu kegiatan, suatu lomba. Kemudian mereka berinisiatif untuk mengundang pelatih, menyediakan tempat, menyediakan ubur rampe lainnya. Silahkan berlatih di sini ya, silahkan berkoordinasi dengan pelatih di sini ya, karena itu di luar sekolah kan yang jadi tanggung jawab orang tua ya. Jadi sekolah tidak bertanggung jawab ya, seakan-akan sekolah tutup mata ya. Ada juga yang berargumentasi lah, sing repot-repot, yang susah-susah orang tua, tapi jadi juara sing itu sekolah. Nah kalau domain seperti itu kan menempel ya guys, artinya menempel. Begitu siswa itu daftar ke SMP 2 atau SMP 3 atau SMP 1 misalnya, ketika memang dari SD ya itu dia juara, pinter judo, pinter silat ya kan, memang itu sudah dibawa oleh si anak dari rumah ya, dari sekolah sebelumnya. Kalau kemudian di SMP 2, di SMP 3 ada lomba dia juara, nah, yang disebutkan nggak mungkin SD-nya ya, yang disebutkan nggak mungkin rumahnya, walaupun rumah kadang juga disebut ya, pasti yang disebutkan mesti siswa A dari SMP sekian lah. Yang disebutkan memang sekolahannya ya, karena lomba itu masih dalam ajang sekolah ya. Nah begitu ya, mestinya tetap disebut walaupun sekolah tidak ngelatih ya, tidak keluar biaya ya. Yang disebutnya kan, yang disebutkan sekolah ini lah itu dapat nama secara tidak langsung, tapi yang menikmati langsung kan tetap anaknya ya, yang menikmati prestasi, yang menikmati kemenangan itu kan tetap anaknya ya. Nah, kalau anaknya menikmati ya tentunya orang tuanya juga menikmati jerih payah orang tuanya. Artinya kalau ada konsekuensi dari prestasi itu, tetap yang menikmati manfaatnya adalah anaknya ya. Misalnya di SMP juara karena dari kecil sudah dididik orang tuanya badminton, dari TK sudah dididik badminton, pinter badminton ya. SD juara dapat nama SD-nya, SMP juara dapat nama SMP-nya, tapi kan yang menikmati manfaat tetap anaknya ya. Dari SD juara masuk SMP menggunakan prestasi juara badmintonnya ya, nanti SMP juara lagi ya, entah itu dari SMP manapun, kalau dia lomba menang daftar SMA ya, yang menikmati juga anaknya, bisa masuk jalur prestasi seperti itu. Tidak begitu ramai guys. Hari Sabtu ya, hari Sabtu hari libur untuk yang 5 hari kerja, ditambah kemarin hari raya Idul Adha, Senin cuti bersama ya. Yo dalannya sepi, kebanyakan masih menikmati kegiatan hari raya atau kegiatan libur ya. Tapi yang 6 hari kerja tetap masuk ya. Tidak ada sinkronisasi antara 5HK dan 6HK, atau kurang ya, bukan tidak ada tapi kurang sinkronisasi.
atau kemungkinan yang ketiga memang sengaja tidak disinkronkan. Oke, depan perempatan belok kiri ini SMP 6 tapi satu arah guys, sampai perempatan Gudang Seng. Gunung Gandulnya terlihat jelas kanan atas karena cuacanya bening. Aduh, sorry kok lewat sini ya, mestinya lewat belakang tadi. Oke, kita muter lewat belakang lagi. Jam setengah 7 kurang sedikit. Kita lewat belakang ya guys, lihat situasi anak-anak rame enggak, lihat situasi dulu. Selamat pagi. Pagi dan syuting.